Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Inilah iman pengharapan kita sebagai orang yang telah dipilih, dipanggil oleh Tuhan untuk menerima kerajaannya yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan berkata langit dan bumi akan berlalu. Itu berarti langit dan bumi yang ada saat ini akan diganti dengan sesuatu, kerajaan Allah yang baru. Inilah pengharapan kita. Seperti firman Tuhan, jika kita mendengar, tubuh kita ini semakin merosot. Apa yang kita diami ini, kemah yang sementara yang kita diami ini akan merosot. Dan manusia batin kita akan dibaharui. Setiap hari oleh firman Tuhan. Ini yang terus dikerjakan oleh firman Tuhan. Memperbaharui manusia batin manusia. Oleh sebab itu, Bapak Saudaraku, firman Tuhan itu yang sanggup mengubah kehidupan kita. Memperbaharui manusia batin kita semakin layak disempurnakan di mata Tuhan. Tidak ada yang bisa menyempurnakan manusia kecuali pribadi Tuhan, yaitu firman Kristus. Firman-Nya sendiri yang bisa membuat kita ini semakin sempurna. Amin. Karena penilaian di tangan Tuhan. Hidup manusia ada di tangan Tuhan. Jika manusia menyadari hal ini, tentunya dia akan selalu sadar dan berjaga-jaga. Hari ini kita akan belajar dari surat 1 Tesalonika pasal yang ke-5, di mana kita akan melihat bahwa kita sedang belajar Paulus dan Timotius yang masih muda. Mereka adalah hamba-hamba Kristus yang luar biasa, di mana sebagai pengikut Kristus dia harus melakukan tugas dan tanggung jawabnya sampai akhir, garis akhir, finishing well, Bapak Ibu Saudara. Demikian juga manusia kita punya batas usia. Dan kita rindu selama kita hidup ini kita betul-betul mengalami satu pembaharuan. Baik akal budi, manusia batin kita, dan juga kehidupan kita tentunya. Yang walaupun sementara, tapi kita rindu ingin memberikan yang terbaik. Amin. Mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Bapak Ibu Saudaraku, ketika saya membaca berulang-ulang perikop ini tentang berjaga-jaga, tentunya kita juga sering mendengar kalimat berjaga-jaga. Kita ingat akan gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, di mana mereka tidak siap. Yang bodoh tidak siap ketika menghadapi mempelai yang datang. Kematian adalah sesuatu yang pasti, Bapak Saudaraku, bagi mereka yang mengalami kematian. Bagi kita yang juga rindu mengalami pengangkatan, tentunya ada harga yang harus dibayar. Harus ada kesiapan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Namun kita akan melihat apa yang dikatakan Paulus di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai dengan 11. Mari kita akan baca ayat ini, Bapak Saudaraku. Berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Sampai ayat 3 ini, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat adanya satu kepastian. Jika orang hamil, pasti dia akan melahirkan. Tidak mungkin hamil tidak dikeluarkan. Ini ada satu kepastian, Bapak Ibu Saudara. Jika kita memiliki keyakinan Yesus akan datang kedua kali, kita juga tahu harus mempersiapkan hidup kita. Sadar diri kita harus mempersiapkan hidup kita. Bahwa kelak Tuhan akan datang menjemput kita, maka kita perlu persiapan. Dalam hidup ini orang yang mau menikah, mereka tentunya ada satu waktu mempersiapkan diri. Tidak hanya dana, tidak hanya daya, tidak hanya segala yang diperlukan, namun perlu persiapan. Segala sesuatu jika dipersiapkan, semuanya siap, itu lebih nyaman, Bapak Ibu Saudara. Mari, apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika, kita akan melihat ayat yang keempat. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar.
Kalimat ini yang menjadi dasar kita untuk merenungkan ya kata berjaga-jaga dan sadar. Ini memang satu pekerjaan yang sebenarnya juga tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Orang berjaga-jaga itu membutuhkan satu konsentrasi. Orang berjaga-jaga itu membutuhkan satu fokus. Ya, jika seorang security, seorang TNI atau ABRI, dia menjaga bangsa ini di wilayah-wilayah perbatasan, mereka harus selalu ya melihat keadaan betul-betul safe, aman. Security di satu perusahaan apapun, dia harus betul-betul berjaga-jaga melihat keadaan harus betul-betul aman. Ya, dan ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena untuk berjalannya satu ya perusahaan yang besar harus betul-betul terjaga. Apalagi sebuah bangsa yang besar harus betul-betul dijaga. Dan jika kita melihat pekerjaan berjaga-jaga, itu tidak mudah loh Bapak Ibu Saudara. Kadang manusia bisa lengah, kadang manusia bisa lupa, fokusnya bisa berbeda, sehingga kehilangan fokus dan akhirnya bisa kecolongan. Berjaga-jagalah tidak mudah. Memang jika tidak dilakukan dengan kesadaran yang penuh, harus dengan persiapan yang penuh, fisik yang sehat, ya, hati yang kuat, dan penuh tanggung jawab. Sebagai orang-orang percaya, kita dipanggil Tuhan untuk selalu siap siaga, berjaga-jaga. Ya, seperti halnya hujan, kita tidak tahu tiba-tiba bisa datang mendadak. Tidak mendung, tidak gelap, tapi tiba-tiba bisa hujan. Kalau tidak berjaga-jaga, ya pasti kehujanan Bapak Ibu Saudara. Demikian juga hidup orang-orang percaya. Tuhan rindu supaya kita selalu memiliki hati yang siap, hati yang berjaga-jaga. Ketika kita mau pergi, tentunya kita kan sudah berdoa. Betul ya Bapak Saudara? Kita mau naik pesawat, mau naik mobil, mau naik motor, kita pasti berdoa. Tuhan lindungi. Itu ada satu kenyamanan tersendiri Bapak Saudara. Karena apa? Jika terjadi sesuatu apapun dalam perjalanan nantinya, karena kita sudah berserah kepada Tuhan. Mungkin kalau ada kesalahan kita minta ampun dulu kepada Tuhan. Ini penting Bapak Saudara, kesiapan segala sesuatunya. Sehingga ketika Paulus mengingatkan, ya mengajarkan kepada jemaat di Tesalonika, kepada juga Timotius, supaya mereka selalu berjaga-jaga sebagai pengikut Kristus. Kapanpun Tuhan akan datang, kita memang tidak tahu. Tapi kematian itu sesuatu yang pasti, yang manusia kadang tidak bisa tahu kapan datangnya. Itu perlu siap-siap Bapak Ibu Saudara. Sehingga kata berjaga-jaga dan sadar ini menjadi garis ya yang harus kita betul-betul fokus sebagai orang-orang percaya. Keadaan buruk bisa menimpa siapapun, kapanpun, dimanapun. Tapi jika kita selalu siap siaga, berjaga-jaga dan selalu sadar, Tuhan selalu menyertai. Ketika kita mungkin harus mengalami kematian, kita sudah siap kapan Tuhan akan panggil. Amin. Jika Tuhan datang kembali yang kedua kali pun, kita juga selalu siap. Ini yang Tuhan rindukan. Ini yang Paulus ajarkan. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Ternyata ketika saya ulang-ulang ya di sana, pentingnya menyemangati dan membangun orang lain yang dilakukan oleh Paulus. Memberikan semangat, support, dukungan kepada jemaat-jemaat di Tesalonika. Supaya mereka diingatkan betapa pentingnya berjaga-jaga dan berdoa dan sadar. Kadang orang bersemangat tapi tidak sadar, setengah-setengah tidur. Ini gambaran orang-orang yang ya belum betul-betul maksimal. Mari Bapak Saudaraku, jika kita meyakini dunia ini semakin gelap, langit dan bumi ya akan berlalu. Maksudnya akan diganti dengan kerajaan Kristus, kerajaan 1000 tahun, kerajaan Allah sendiri. Kita harus mempersiapkan diri juga untuk memasuki kerajaan Kristus Yesus. Amin. Sehingga tema kali ini hanya satu poin Bapak Ibu Saudara, supaya kita memiliki satu kesadaran
Ya, sesuatu kepastian bahwa manusia ada batasnya, segala sesuatu ada waktunya, hidup kita ada masanya. Mari kita gunakan betul-betul jika kita akan menghadap Sang Khalik, menghadap Kristus sebagai hakim. Jika yang pertama dia datang untuk menebus dosa manusia, untuk mengasihi, membuktikan kepada manusia bahwa dia mengasihi kita. Namun kedatangan yang kedua, dia akan menjadi hakim atas hidup semua manusia. Sehingga jika ada manusia-manusia yang hidupnya sembrono, hidupnya tidak memiliki rasa takut akan Tuhan, itu nanti kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Sang Hakim. Dan kita percaya jika Yesus sebagai hakim akan datang yang kedua kali, jika kita menghidupi firman Kristus, maka kapanpun Tuhan datang, kita akan selalu siap sedia. Amin, Bapak Saudaraku. Mari kita akan lanjutkan. Ayat yang ke-7, sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Ini kita diajar untuk selalu siap. Ya, manusia batin kita selalu siap. Kapanpun Tuhan, Engkau datang, ajar aku selalu siap. Bapak Ibu Saudaraku, ayat yang ke-8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Ayat yang ke-9 ini, Bapak Saudaraku, ini satu peringatan kepada kita, orang-orang percaya. Jika Paulus mengingatkan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Dengan kesadaran, dengan berjaga-jaga tadi, Tuhan ingin supaya kita tidak mengalami apa yang namanya murka Tuhan. Apa itu murka Tuhan? Ketika manusia dalam keadaan lupa akan Tuhan, jauh meninggalkan Tuhan, mereka melanggar setiap perintah-perintah Tuhan. Mereka mulai undur dari persekutuan dengan Tuhan. Manusia sendiri yang memilih untuk jauh dari Tuhan. Bukan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yang menjadikan pemisah antara aku dan kamu adalah segala dosa. Sebenarnya kematian adalah berpisahnya kita dengan pribadi Tuhan. Sehingga banyak manusia yang ingin memisahkan diri dengan Tuhan. Itulah kematian, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah ingin supaya manusia jauh-jauh dari Tuhan. Tapi karena manusianya yang memilih sendiri jauh dari Tuhan, akhirnya mereka terpisah. Sebenarnya kematian adalah berpisah dengan Tuhan. Tuhan rindu supaya setiap manusia ini bisa dekat, bersekutu dengan pribadi Allah. Namun manusia sendiri yang memilih untuk jauh dari Tuhan. Dari ayat ini, Bapak Saudaraku, ayat 9, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Sehingga ayat 10 ini satu pengharapan yang Paulus sampaikan, supaya ketika kita dalam keadaan apapun, ketika hati kita selalu siap, berjaga-jaga dan sadar, walaupun kita tertidur, tapi kita tetap dalam naungan Tuhan. Kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga ayat 11 sebagai akhir daripada renungan hari ini. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ini yang Paulus sampaikan kepada kita semua, supaya sebagai jemaat di akhir zaman ini, kita harus saling mengingatkan, saling menguatkan, untuk saling membangun. Karena manusia dibangun, tidak bisa membangun diri sendiri saja. Kita juga harus saling membangun satu dengan yang lain. Mengingatkan satu dengan yang lain. Jika hari-hari ini orang sudah mulai sibuk, mulai agak aras-arasan untuk berdoa, untuk beribadah, mari kita saling mengingatkan kembali hal yang sudah biasa, yang terbaik, yang seringkali kita sudah lakukan harus semakin giat dilakukan menjelang kedatangan Tuhan, untuk saling mengingatkan. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku,
1 Tesalonika 5 ini mengingatkan kita untuk benar-benar memiliki hati yang berjaga-jaga dan sadar. Tidak hanya sekedar berjaga-jaga, tapi tidak sadar. Tapi firman Tuhan mengingatkan supaya kita berjaga-jaga dan sadar. Dan ketika saya kembali lagi membaca perikop ini, Bapak Saudaraku, ternyata di dalamnya banyak perintah. Ya, perintah tentang untuk berjaga-jaga dan tidak tidur seperti orang lain, untuk tetap berdoa dan bergantung pada anugerah Allah, untuk saling menguatkan dan menggalakkan. Menggalakkan apa? Menggalakkan hidup di dalam doa, persekutuan dengan Tuhan. Orang-orang sudah mulai bosan, orang-orang sudah mulai merasa paling begitu-begitu aja. Tetapi ketika kita diingatkan, kita harus memiliki persekutuan dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun secara komunitas. Kita harus memiliki persekutuan ini yang bisa membuat bertahan kita sampai hari ini, karena kita ada doa. Doa itulah kekuatan. Amin, Bapak Saudaraku. Sehingga Paulus di dalam 1 Tesalonika 5 ini, dia selalu mengingatkan kepada kita, ya, supaya mereka mengucap syukur dalam segala hal. Sehingga Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi Bapak Saudaraku, apa yang dipesankan Paulus kepada jemaat di Tesalonika ini menjadikan kita sebagai orang-orang yang tinggal di zaman akhir untuk betul-betul sadar dan selalu berjaga-jaga, karena inilah kunci kemenangan kita, kesiapan kita. Kapanpun Tuhan mau datang, kita selalu siap sedia. Amin, Bapak Saudaraku. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini mengingatkan kita untuk kita memiliki persekutuan yang semakin kuat di zaman akhir ini. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami mengucap syukur atas berkat-Mu, firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami tetap berjaga-jaga dan sadar, untuk kami melihat keadaan yang terjadi hari-hari ini, untuk kami selalu siap. Kapanpun Tuhan Engkau datang, kapanpun Tuhan panggil kami selalu ada dalam keadaan siap. Berkati kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam perlindungan dan penyertaan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.